Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para pemirsa. Di hari ini kita akan mengkaji tentang ilmu tasawuf seperti biasanya. Ya, nanti akan dijelaskan secara komprehensif oleh guru kita yang telah hadir di hadapan kita, yaitu Syekh Muhammad Fatur Rahman MAG. Beliau ini merupakan mursyid Thariqah Idrisiyah Tasikmalaya. Saya sapa dulu. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak Pak Haruk, Syekh? Baik, alhamdulillah. Sehat ya, saya. Alhamdulillah sehat. Kita doa bersama. Semoga beliau panjang umur, sehat selalu. Tentunya tetap istiqomah dalam berdakwah. Amin ya rabbal alamin. Di samping saya juga telah hadir Bapak Dr. Tubagus Wahyudi MSI. Beliau ini merupakan Ketua Dewan Pendidikan Jakarta Selatan sekaligus founder atau guru sehat KAFI BBC Motivator School. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya apa ya Pak ya? Om Bagus. Om Bagus ya. Om Bagus biar lebih cukup muda ya. Baik, Om Bagus ini punya semacam wadah motivator ya, sekaligus sebagai Dewan Pendidikan. Nanti kita akan mengkaji tentang tema ilmu tasawuf ya, diskusi bersama. Tentunya nanti tema ini sangat erat sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Ustadz Deden, Ustadz Sapudin, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah juga dihadiri bapak-bapak berbaju putih. Kalau psikologi baju putih itu apa ya Pak ya? Bersih ya? Suci bersih. Suci. Amin. Amin, 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 amin. Amin. Ini dari jamaah Masjid Al-Ittihad Bukit Permai Cibubur Jaktim. Saya sapa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Hari ini kita akan mengkaji tentang mursyid sang pembimbing ruh. Kira-kira Bapak-Bapak tahu tidak? Ada dua dimensi di dalam kehidupan kita. Ada dimensi jasad, jasmani, ada juga dimensi ruh. Kira-kira ruh kita ini sudah dibimbing apa belum? Nah, kita menarik ini akan dibahas oleh guru kita Syekh. Silakan Syekh pemantik apa itu mursyid pembimbing ruh. Silakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillah wa huwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa TPRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang hadir studio, alhamdulillah pakaiannya pakai pakaian sunnah ini. Masya Allah. Kata Imam An-Nawawi dalam majmu'nya, yusannu labthul qamis. Disunahkan mengenakan gamis, wal imamah juga sorban. Mudah-mudahan istiqomah semua. Amin, 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 amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas kajian tasawuf kita. Karena tasawuf ini adalah salah satu dari nama lain adalah ilmu adab, ilmu tentang tata krama atau etika. Baik adab kepada Allah ketika beribadah maupun adab bermuamalah kita, berinteraksi kita dengan sesama manusia. Jadi hidup ini penuh dengan adab, itu belajar ilmu tasawuf. Nah, tema yang akan kita bahas adalah tentang mursyid sebagai sang pembimbing ruh. Ya, mursyid sebagai sang pembimbing ruh. Kalau kita lihat ke belakang, di masanya Nabi atau sahabat, maka para sahabat punya guru, namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang menerjemahkan Quran, yang mengaplikasikan Al-Quran dalam tatanan kehidupan. Jadi bagi para sahabat, konsep dalam agama itu ittiba saja, ikuti Nabi saja. Melihat ucapan Nabi, tindakan Nabi, bahkan takrirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu simpel. Belajar agama langsung lewat pembimbing
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula pada masa para sahabat, karena para sahabat tahu persis ucapan Nabi, tindakan Nabi, dan takrirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di abad berikutnya, di masa tabi'in, di sini mulai kaum muslimin kebingungan apa maksud Al-Quranul Karim ayat per ayatnya, termasuk juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah mulai muncul ulama-ulama di masa tabi'in. Nah, ulama di masa tabi'in ini ada yang spesifik supaya lebih dalam lagi pemahaman agamanya. Ada ulama yang konsen dalam ilmu Quran. Muncullah para mufassir, orang-orang yang punya pakar dalam dunia tafsir Al-Quran. Ada orang yang pakar di bidang ilmu hadis, maka gelarnya adalah Al-Hafidh, orang-orang yang menguasai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ulama yang pakar di bidang ilmu fikih, disebutlah faqihun, jamaknya fuqaha. Ada ulama yang konsentrasi penuh dalam dimensi batin, dimensi kolbu. Maka muncullah istilah yang disebut dengan sufi, orang yang pakar di bidang tasawuf atau pada gilirannya disebut mursyid. Nah, pada awalnya semua nilai-nilai disiplin ilmu agama dari seseorang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menguasai semuanya. Tapi setelah ilmu itu berpindah kepada sahabat dan tabi'in, keterbatasan. Orang harus pandai semua disiplin ilmu, terbatas sekali. Maka menempatilah disiplin-disiplin ilmu, kepakaran dalam disiplin-disiplin ilmu. Maka dalam ilmu tasawuf, orang ulama yang pakar di bidang ilmu tasawuf disebut sufi atau mursyid. Nah, mursyid ini diambil tadi, Qori membacakan surah Al-Kahfi ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, may yahdillah fahuwal muhtad, wa may yudlil falan tajidalahu waliyam mursyida. Barang siapa yang mengambil petunjuk, dialah orang yang dapat petunjuk. Barang siapa yang mengambil kesesatan, dia disesatkan oleh Allah. Maka engkau Muhammad, Nabi, tidak akan mendapatkan orang itu seorang wali yang mursyid. Mursyid itu artinya sang pembimbing. Nah, dari situlah mursyid diambil menjadi satu istilah bagi ulama yang mempelajari dan pakar di bidang ilmu tasawuf. Nah, ini jadi hebat sekali. Jadi akhirnya agama itu beragam disiplin ilmu seperti universitas. Masya Allah. Ada fakultas, kemudian juga ada prodi-prodi di bawahnya. Asalnya dari satu sumber, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dengan demikian, ini kolbu kita, ya, rohani kita itu butuh sang pengasuh, sang pembimbing. Seperti fisik kita butuh yang ngasuh, itulah orang tua biologis kita yang telah membesarkan fisik kita. Nah, ruh kita, kolbu kita butuh kepada yang membimbing, yang membesarkan kualitas kolbu atau ruh kita. Maka disebutlah mursyid, murabbi ruh, sang pembimbing ruh manusia. Ini Om Bagus, sampai jenengan kan ini guru sehat ini. Guru sehat itu apa ya? Apakah sehat fisiknya atau gimana? Sebenarnya mohon izin saya. Ya. Sebenarnya saya dulu pernah keberatan karena dipanggil guru besar. Oh. Saya takut jadi sombong. Dan saya ini masih kecil, jadi tidak layak dipanggil guru besar. Maka saya bilang sama murid-murid saya, kalau pengen memanggil saya, panggil dengan doa, guru sehat, biar saya selamanya sehat. Oh, guru sehat ya. Akhirnya itu menjadi kebiasaan. Kalau kualifikasinya tentang motivator ya, Ya. ada melakukan penelitian terkait komunikasi, misalkan guru dengan murid gitu, bagaimana? Jadi sebenarnya karena dulu saya dituduh motivator, karena sering dipanggil,
untuk memberikan motivasi. Terus akhirnya karena pengen banyak orang bisa menjadi motivator, saya buatlah laboratorium manusia itu 2003. Karena saya tertarik dengan perkataan ulama-ulama sufi mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang terlambat mengenal siapa dirinya. Potensi dirinya? Ya. Makanya dan kita juga kenal ada sebuah statement ulama mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Nah, kita setelah melihat itu saya jadi pengen meneliti tentang manusia itu karena dikatakan manusia itu terlambat mengenal siapa dirinya. Nah, terutama ketika kita belajar ilmu tasawuf kita akan kenal itu banyak pelajaran di dalamnya. Karena apa? Manusia itu dalam satu hari kan tidak pernah berpikir. Rasulullah SAW sudah mengatakan jangan kerjakan sesuatu yang apabila kamu tidak punya ilmunya. Nah manusia itu kan tidak pernah tidak berpikir. Cuman masalahnya sejak kapan manusia itu belajar ilmu fikir? Iya. Ya kan? Nah ini jadi problem awal. Mohon izin saya. Dalam pendidikan Islam kita sendiri seringkali kata-kata itu dipotong-potong. Seperti contoh ya, jadilah orang yang berakhlak. Jadi semua manusia itu berakhlak. Cuman maunya Rasulullah sebagaimana bocoran dari Rasulullah mengatakan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Makarimal akhlak. Jadi kita harus selesaikan itu kalimat, jadilah orang yang berakhlakul karimah. Jangan berakhlak. Ayo kita menjadi orang yang beriman. Emang ada orang tidak beriman? Cuman masalahnya kan beriman kepada siapa? Iya. Nah, ini deh yang akhirnya saya dalami itu. Ya kalimat dari bahasa karena motivator itu kan dia harus belajar komunikasi, dia harus belajar ilmu jiwa termasuk ilmu ruh, termasuk juga saya sering berkeliling memberi motivasi. Saya tanya tuh teman-teman, apa sih yang sebenarnya disebut kolbu? Dia jawab hati. Lalu ketika saya tanya apa itu hati, dia bilang kolbu. Jadi muter tidak karu-karuan itu. Jadi sejak kapan ini selesai? Akhirnya itulah sekolah saya mendalami apa itu ilmu hati. Ya, baik. Jadi definisi kolbu tidak paham bagaimana dia mengenal potensi diri saya. Nah, itu dia saya ingin saya nih. Mungkin kita kaitkan dengan ruh tadi saya. Ya. Dalam kitab Fawaidul Mukhtar itu dijelaskan bagaimana pentingnya sosok mursyid atau pembimbing ruhani. Bahkan dikatakan dalam kitab itu lebih baik daripada orang tua. Atau lebih bagusnya lagi orang tua sekaligus dia sebagai mursyid. Ya, betul. Bagaimana itu saya? Ya, jadi ruh ini kan komponen terpenting. Kolbu ini para ulama mengatakan al-kolbu huwa jauharul insan. Kolbu itu suatu yang paling esensial, yang paling berharga bagi manusia. Maka mursyid itu ruhnya terlebih dahulu, baru yang lainnya. Kalau ruhnya belum beres, maka tidak akan bisa, aspek yang lainnya tidak akan bisa tercapai. Maka kita lihat, sebelum lebih dalam lagi, banyak mursyid-mursyid yang bergerak di tengah masyarakat. Ada misalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi, thariqahnya Qadiriyah di Jazair. Beliau yang menggerakkan kaum muslimin di sana menghadapi penjajah Eropa. Ada Syekh Muhammad ibn Ali As-Sanusi, Syekh Ahmad ibn Idris, dua mursyid dari thariqah Sanusiyah Idrisiyah. Beliau yang menggerakkan masyarakat kaum muslimin di Afrika Utara, di Chad, kemudian juga di Mesir, termasuk di Libya. Menggerakkan kaum muslimin menghadapi penjajah Itali, Inggris, juga Prancis. 3 penjajah sekaligus. Masya Allah. Kenapa bisa berhasil? Karena yang pertama dibina oleh mursyid bukan ngangkat senjata dulu, tapi kolbunya dulu yang diurus. Beliau menulis risalah jihad namanya. Akhirnya kaum muslimin yang sudah dilatih kolbunya, pendekatan diri kepada Allah, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Dari situlah ketika bergerak ke medan jihad, mereka bisa memenangkan pertempuran dengan penjajah yang bersenjata hebat. Masya Allah. Ada juga mursyid di India yang menggerakkan dakwah, Maulana Ilyas. Maulana Ilyas. Nah, itu bergerak di bidang dakwah. Maka pertama ditempa kolbunya dulu oleh seorang mursyid. Kolbunya. Sehingga dalam dakwahnya itu ikhlas karena Allah, bukan cari amplop. Kok jadi ke situ? Masya Allah. Jadi kuat dakwahnya karena kolbunya terlebih dahulu dicerahkan. Demikian pula Indonesia. Dari Aceh sampai timur, itu para mursyid menggerakkan, membersihkan kolbu terlebih dahulu, supaya kolbu umat ini tersambung dengan Allah. Nah, kemudian disitulah baru digerakkan jihadnya.
Sehingga mereka tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Melihat senjata yang hebat, dia tidak gentar. Karena yang ditakuti dalam kolbunya adalah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Perang Aceh, perang terpanjang di Nusantara ini. Itulah mursyid. Jadi diawali menggerakkan kolbu dulu, baru pergerakan-pergerakan yang lainnya. Nah, inilah pentingnya mursyid di tengah-tengah kehidupan umat. Jadi kita mau bicara ekonomi, mau bicara politik, bicara sosial, bicara pendidikan, tapi kolbunya amburadul. Kalau kolbunya kotor, kalau kolbunya banyak najis maknawinya, Masya Allah, maka akan sehebat apapun konsep yang dibangun oleh manusia dalam dimensi kehidupan ambruk, Pak. Masya Allah. Maka kata para ulama, kalau orang ilmu tinggi tanpa adab lewat ilmu tasawuf hanya mencetak iblis-iblisnya. Iblis itu bodoh apa pinter, Pak? Pintar ya? Itu banget. Pintar Pak ya? Itu dalam tafsir Mu'tabar, iblis sebelum dilaknat namanya Ajajil. Nah, kedudukannya sebagai dosennya malaikat. Masya Allah. Ilmunya tinggi, tapi hatinya yang kotor. Dengan hasad, dengan ujub, dengan takabur. Berantakan semua ilmunya. Jadi laknatullah. Makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sudah dilaknat, Masya Allah. ya minta diberi umur panjang. Angzirni ila yaumi yub'asun. Ya Rob, panjangkan umurku, kasih tempo sampai hari kiamat. Allah bertanya, untuk apa? La ugwiyannahum ajmain. Aku akan gelincirkan semua manusia turunan Adam. Luar biasa ini. Masya Allah. Penyakit yang luar biasa. Dilaknat, minta panjang umur hanya untuk apa? Menggelincirkan, menggoda anak Adam. Nah, inilah gambaran orang tambah ilmu tapi nggak belajar tasawuf, maka adabnya, sopan santunnya, etikanya tidak akan muncul. Nah, ini pentingnya kita belajar ilmu tasawuf. Baik, saya mau ke Om Bagus dulu nih. Masya Allah. Jadi gini Om Bagus, ternyata problem yang kita hadapi saat ini ya, ada salah satu penelitian dari sosiologi Spanyol itu namanya Immanuel Castel itu mengatakan, beliau memprediksikan tahun 2010 itu akan terjadi teknologi informatif yang sangat besar. Ya. Dan itu juga bisa mengakibatkan berdampak buruk juga kalau tidak bisa dikendalikan sejak dini gitu ya. Ya. Dan ini juga penting sebagai pentingnya ilmu tasawuf sebagai basis kolbu itu. Nah, kalau kita lihat sekarang ini ternyata di dalam kecanggihan teknologi ini membuat anak-anak kita ini, generasi kita ini tidak penting mencari guru lagi ya, cukup Google aja ketik ya Pak ya. Ketik Google gitu ya. Sebenarnya ada nggak daya tarik ya? Tadi yang sampaikan oleh saya tadi, bagaimana Thariqah membangun daya tariknya untuk mengumpul jamaah-jamaahnya. Ya. Mungkin Pak Pembagus mungkin punya tips-tips, misalkan bagaimana motivasinya, motivator komunikasinya gitu. Untuk mendaya tarik anak-anak muda bisa mencari guru yang baik gitu. Baik, tadi kita sudah dengar dari guru kita, dari unsur surat. Unsur surat. Nah, motivator itu selalu bergerak juga dari unsur sirat. Unsur silat. Ya kan? Roh itu kan seperti wadah ya, botol. Benar kata guru kita tadi. Walaupun kita masukkan air yang sangat bersih, tapi kalau tidak bersihkan botolnya juga percuma. Maka air bersih itu akan menjadi air kotor juga. Jadi yang paling pertama harus diperbaiki dalam ilmu tasawuf itu, baik secara sirat, itu adalah rohnya itu sendiri. Kolbunnya. Karena roh ini kan bergerak dia menjadi kolbun. Ya. Kapan dia menjadi kolbun? Ketika terjadi, karena berasal dari kata kolb, bolak-balik. Itu antara pikiran dan perasaan. Inilah pergerakan. Ya, contoh nih, nikah nggak ya, nikah nggak ya, nikah nggak ya. Sementara agama menyuruh nikah. Dia bilang nggak ya, katanya. Ketika ini bergerak, inilah namanya kolb. Ini namanya kolb. Ketika dia putuskan, itulah nafs. Sudah menjadi jiwa. Nah bahayanya kalau ditumpuk semua ini menjadi jiwa, dan jiwa ini nanti yang dipanggil. Dan yang boleh dipanggil sama Allah cuma nafs mutmainah. Kalau amar bisu lawama, apalagi yang lawama itu yang mutan, itu tidak dipanggil. Nah, apa yang menyebabkan anak-anak sekarang itu jadi kehilangan pamor? Ya benar kata guru kita lagi tadi.
Kalau kita berpedoman pada surah Yasin ayat 21, di situ jelas-jelas dikatakan, ikutilah orang-orang yang tidak meminta imbalan darimu. Kenapa? Karena dialah orang yang mendapatkan petunjuk. Ya kan? Jadi kalau kita balik, makanya kenapa sekolah saya itu saya jadikan gratis. Jadi motivator school belajar 6,5 tahun, saya buat dia gratis. Kenapa? Karena saya pengen dapat petunjuk. Jadi kalau seorang guru pengen dapat petunjuk, jangan minta imbalan. Nah sekarang apa yang terjadi? Bicara sedikit, pulang, amplopnya kata guru kita tadi. Tapi juga perlu semacam penguatan komunikasi juga antara guru dengan murid ya. Bagaimana, mungkin bahasanya apa ya, semacam hipnosis atau apa ya, hypno-teaching misalkan gitu. Yes. Seperti kisah ya, Rasulullah SAW itu adalah satu sosok yang punya daya hipnotis yang luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Ini yang saya kaji di disertasi saya. Saya menemukan bahwa Al-Quran itu punya daya hipnotis yang luar biasa. Ya, coba, kita tidak pernah ketemu Rasulullah SAW. Kita terbentang jarak tempat yang sangat jauh. Jarak waktu yang sangat jauh. Tetapi kenapa kita sampai sekarang, sampai hari ini pun subuh ini pun kita masih membahasnya. Itu tanda kita masih terhipnotis. Nah bagaimana caranya agar murid-murid kita ini mudah untuk mencari mursyid-mursyid dan mereka tertarik? Nah ini, berangkat dari perkataan guru kita yang paling pertama, Rasulullah SAW itu manusia yang 4 titelnya. Dan titel ini tidak dikeluarkan oleh UIN, tidak dikeluarkan oleh PT IKI, dan tidak dikeluarkan oleh IIKI. Baik. Yaitu 4 ini adalah Fatona, Amanah, Siddiq, Tabligh. Ya, baik. Nah, kalau orang tidak punya kekuatan ini, jangan mimpi bisa menghipnotis. Ya kan? Contoh, kita berceramah panjang lebar hebat, tapi kita bukan pelaku. Apa yang orang mau panuti kita? Ya toh? Sementara bocoran dari Rasul, ujungnya agama itu apa? Seperti yang guru kita tadi sampaikan. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sebenarnya kalau kita sederhanakan, ujungnya agama itu akhlakul karimah. Jadi kalau kita pun sudah belajar agama tapi akhlaknya jelek, gagal kita mempelajari agama itu. Ya, baik. Mungkin Syekh ada semacam apa ya, kompetensi atau syarat-syarat dalam diri mursyid gitu. Ya. Silakan. Mari kita ambil nih, ada persyaratan mursyid yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh radhiyallahu an. Beliau hidup di abad ke-18 Masehi. Dalam kitabnya Al-Ibriz min Kalam Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh, beliau menyebutkan minimal ada 5 ya, syarat dari mursyid itu. Yang pertama, ayyakuna salima sodri alan nas. Yang pertama, mursyid itu selamat hatinya kepada manusia. Hatinya bersih, tidak ada buruk sangka, tidak ada hasad, iri dan dengki, tidak ada al-hikdu, kebencian dan permusuhan. Jadi dadanya, kolbunya bersih. Ya. Kaitan dengan hablum minan nas, kaitan dengan sesama manusia. Ini hati yang bersih ini sulit sekali. Makanya ada satu kisah, mau dengar nggak nih Bapak sekalian? Dulu nih di masa Nabi SAW, Nabi dengan para sahabat sedang duduk-duduk di dalam masjid. Tiba-tiba datang masuk ke dalam masjid bapak-bapak yang sudah agak tua. Bekas air wudunya masih di wajahnya, di jenggotnya. Lalu Nabi begini nunjuk, sahabatku, tahu nggak? Pingin dikasih tahu nggak? Ahli surga, calon ahli surga. Wah, para sahabat senang sekali. Pingin ya Rasulullah. Rasul nunjuk si kakek-kakek itu. Itu ahli surga. Selesai, ada satu sahabat yang penasaran ingin lebih tahu siapa laki-laki yang dimaksud itu, seperti apa amalan malamnya. Biasa pingin lihat amalan malamnya. Karena malam itu spesial bagi wali-wali Allah. Akhirnya minta izin tidur di rumahnya dan diizinkan. Bangun sepertiga malam, dan si kakek itu pun bangun. Dilihat seperti apa tahajudnya, kok nggak banyak ya, nggak 1000 rakaat. Dikira ahli surga itu 1000 rakaat gitu tahajudnya. Cuma 8. Terus sampai pagi selesai.
masih penasaran, mungkin malam itu 8 rakaat, bisa malam nanti mungkin 1000 rakaat. Minta izin lagi sampai 3 malam. Yang 3 malam itu dia lihat, sama aja tahajudnya cuma 8 rakaat, witir cuma 3 rakaat. Akhirnya di siang hari setelah 3 malam nginep, dia terbuka. Kayak sebetulnya saya ini penasaran, engkau itu disebut ahli surga, sabda Nabi. Masa aku? Iya, kau adalah ahli surga, sabda Nabi SAW. Makanya aku penasaran, pingin lihat sholat malamnya, ibadah malamnya. Ternyata biasa aja kayak. Setelah itu baru si kakek-kakek itu dia bilang, aku akan buka rahasiaku. Wah, ini rahasianya. Sebetulnya aku ini punya amalan, di mana amalannya itu menjaga hati dari buruk sangka kepada manusia, apalagi kepada kaum muslimin. Belum pernah dalam qalbuku ada sedikit saja buruk sangka kepada manusia, terutama kepada kaum muslimin. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ngejaga hati seperti itu mudah apa gampang? Mudah apa susah? Dibandingkan dengan tahajud susah mana? Kayak tadi kan, qalbu tuh kolaba bulak-balik, bisa baik sangka, bisa buruk sangka. Begitu menjaga qalbu sampai akhirnya Rasul mencap dialah ahli yang pandai menjaga qalbunya. Nah, ini jadi pertama, syarat yang pertama, kualifikasi yang pertama bagi mursyid adalah salimah sodri alan nas, hatinya bersih, selamat dari buruk kepada sesama manusia. Yang kedua, wa ayyakuna kariman iza talabtahu a'taq. Seorang mursyid itu kariman, dermawan, tidak bakhil, tidak pelit, bin buntut kasiran. Apalagi ya? Di Bogor apa? Bin medit. Bin meregehese. Mursyid itu kariman, dermawan. Apabila engkau mau coba, pinta saja, pasti mursyid itu akan memberinya. Kariman. Orang yang kariman itu adalah dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. 2. Yang ketiga, ayyuhibba man asa'a ilaih. Mursyid itu mencintai kepada orang yang buruk kepadanya. Biasanya kita pengen berbuat baik kepada siapa? Yang berbuat baik lagi kan? Itu mah biasa. Tapi yang spesial luar biasa, berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Masya Allah. Itu baru spesial. Kalau kita memberikan kebaikan kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita, biasa saja. Tapi yang spesial, yang hebat adalah bisa kita berbuat baik kepada orang yang telah membuli kita, yang telah menjelek-jelekan kita, yang telah menghujat kepada kita. Makanya Rasulullah SAW dakwah begitu cepat karena dengan akhlak, bukan dengan ngandalin retorika, bukan hanya dengan khutbah, tapi Nabi SAW dakwah dengan akhlakul karimah. Yang membenci beliau, tapi beliau balas dengan cinta. Ya, coba kisah Taif itu kan, kalau kita biasa umroh tuh ke Taif tuh, aduh lihat sejarah itu suka nangis. Nabi di Mekah dianiaya, para sahabat yang dibunuh. Nabi ngajak Zaid, yuk kita coba ke Taif, berharap mudah-mudahan para penguasa di sana bisa masuk Islam. Berangkat jalan kaki, Pak, dari Mekah ke Taif dengan harapan besar. Apa yang terjadi sebaliknya? Dilempari batu, dilempari kotoran onta. Tapi apa Nabi? Ketika datang Jibril alaihissalam, datang akan memberikan bantuan. Ya Muhammad, seandainya engkau mau, aku akan timpakan gunung ini ke penduduk Taif. Bagaimana sabda Nabi? Jangan wahai Jibril. Malah Nabi mendoakan, Allahumma gfir qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Rabb, ampuni mereka karena mereka ketidaktahuan.
Nabi berdarah, kemudian tinggal sementara di kebun kurma. Itulah pahitnya, getirnya perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah adalah perjalanan para nabi dan resikonya besar. Asyadun nasi balaan al-anbiya, thumal ulama, thumma syuhada. Ujian hidup terbesar adalah profesi yang paling berat. Ujiannya adalah pertama para nabi, dakwah. Kedua para ulama. Ketiga syuhada. Inilah jalan hidup yang paling beresiko. Jadi yang paling berat itu menyampaikan risalah Allah. Makanya bukan hanya sebatas dengan retorika, tapi dengan akhlakul karimah. Nah, maka syarat mursyid, kompetensi mursyid yang ketiga, ayyuhibba man asaa ilaih. Dia mencintai dengan sepenuh hati, cinta kepada orang yang buruk kepadanya. Jadi kalau kita bicara tentang tadi kalau kita kesulitan mencari mursyid Ya. Karena kalau kita bicara dalam kitabnya ada yang karangannya Imam Alawi Al-Haddad itu kan kita disuruh untuk giat untuk mencari mursyid. Jangan sampai ada kekosongan dalam pencarian mursyid. Artinya aksentuasi pentingnya mursyid dalam bimbingan ruh itu sebatas mana, Syekh? Ya. Inilah yang disebut dengan tarbiyah ruhiyah, ada bimbingan ruhani. Ya, bimbingan ruhani yang tanpa batas waktu dan tempat. Coba lihat, tadi disampaikan oleh Om siapa? Bagus. Om Bagus. Nabinya sudah wafat 14 abad silam. Tapi kenapa ajarannya terus dicintai? Ya, karena ada tarbiyah ruhiyah. Nabinya sudah wafat, jasadnya sudah dikebumikan, tapi ingat, nurnya itu yang terus. Maka dalam kitab Syarus Salikin, kitab tasawuf yang dikarang oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbangi, meninggal di Fatani, Thailand Selatan. Beliau menulis satu keterangan, Nurun Nabi bakin tarbiyatuhu ila yaumil qiyamah. Cahaya kenabian, walaupun nabinya sudah wafat, tapi bakin kekal ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dan cahaya itu dibawakan oleh para ulama pewarisnya yang menyinari hati umat setiap generasi ke generasi sampai hari kiamat nanti. Jadi cahaya kenabian inilah yang diabadikan oleh Allah. Kekuatan ruhani. Demikian pula ruh para mursyid. Terus membimbing ruh kolbu para muridnya. Walaupun jarak mursyid dengan muridnya antara masyrik dan maghrib. Tapi kalau ngajarnya hanya dengan lisan, jangankan antar masyrik dan maghrib, tertutup triplek tipis saja nggak kedenger. Tapi kekuatan ruh dengan cahaya Allah itu, walaupun jarak mursyid dengan muridnya, bainal masyrik wal maghrib, timur dan ke barat ya, maka ruhnya akan disatukan oleh Allah dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Terus bergerak, bisa beribadah dengan istiqomah. Karena kolbunya mendapatkan tarbiyah, mendapatkan bimbingan ruhani. Nah, ini pentingnya. Punya mursyid itu dapat bimbingan 24 jam tanpa batas waktu dan tempat. Nah, ini kalau kita lihat di dalam kitab-kitab, contoh kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah, karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah. Mursyid itu bisa membimbing ruh secara ruhani atas izin Allah, walaupun jarak mursyid dengan muridnya antara masyrik dan maghrib. Kolbu inilah yang akan merasakan. Makanya Bapak Ibu sekalian begini, supaya hati kita wusul sampai kepada Allah, membutuhkan banyak media. Contoh, zikrul maut, ingat kematian, membuat hati kita ingat kepada Allah. Ingat akhirat, mahsyar, membuat hati kita ingat kepada Allah. Termasuk ingat kepada orang yang menjadi kekasih Allah, para mursyid, membuat hati kita ingat kepada Allah. Maka Nabi SAW bersabda, ditulis oleh Al-Hafidh Abu Nu'aim Al-Asfahani dalam kitab Hilyatul Auliya. Beliau bersabda kepada para sahabatnya, ala ukhbirukum bi khairi julasaikum. Sahabatku, sudikah aku beritahu siapa orang terbaik di antara kalian? Bala ya Rasulullah,
Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Nabi menjelaskan, khairu julasaikum idza ru'u zukirullah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah ketika engkau memandang wajahnya saja, membuat hatimu jadi jatuh cinta kepada Allah. Tadi Syekh menyebut ada 5 ya karakter kompetensi dalam mursyid itu. 3 sudah dijelaskan. Mungkin kekurangannya bisa dijelaskan Syekh. Ya, baik, kita sempurnakan ini kualifikasi mursyid yang 5. Yang keempat, ayat pula an khotoyal muridin, suka melupakan kesalahan murid. Jadi kalau murid punya salah nggak diingat aja terus. Ya walaupun sakitnya tuh di sini. Jadi seorang mursyid itu berlapang dada. Ya murid kesalahannya, yang penting sudah memperbaiki diri, sudah tobat, udah nggak ada lagi di hatinya itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang kelima, yang terakhir, ayyakuna asy-syekh khalian minal ahwa. Seorang mursyid itu sudah kosong dari hawa nafsunya. Masya Allah. Hawa nafsunya sudah tunduk kepada Allah. Itulah yang disebut inna nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu menyuruhnya kepada keburukan kecuali nafsu yang sudah dirahmati oleh Allah. Maka nafsu seorang mursyid itu masuk dalam ayat itu, sudah dirahmati oleh Allah. Nafsunya hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bebas mursyid dari ahwa, hawa nafsu. Wa ayyakuna dza basiratin. Seorang mursyid diberikan oleh Allah kemampuan melihat dengan mata hatinya. Ainul basirahnya terbuka, dan ainul basirah itu melihat dengan cahaya Allah tanpa batas dimensi ruang dan waktu. Nah, inilah 5 kualifikasi atau syarat mursyid supaya umat bisa menentukan sikap untuk memilih siapa mursyid yang dijadikan sebagai pemandu dalam hidupnya. Ya, berarti kita cari Pak ya. Kita cari 5 kriteria ini, siapa kira-kira? Kalau saya sih Syekh Fatur Rahman. Baik, kita sudah masuk dalam segmen tanya jawab. Bapak-bapak sudah mempersiapkan pertanyaannya? Insya Allah. Di sini juga ada pertanyaan TV kita, mungkin ditayangkan terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fandi Supriyatna dari pengurus Yayasan Islam Rahmatan lil Alamin, Desa Ciranggon, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Ada pertanyaan yang ingin saya ajukan, mohon izin Syekh. Seorang murid yang ditinggal pulang atau meninggal mursyidnya yang lebih dahulu, apakah guru mursyidnya itu mampu membimbing muridnya yang masih hidup? Langkah apa yang sebaiknya dilakukan murid itu agar tetap mendapatkan bimbingan seorang mursyid secara paripurna? Demikian Syekh, terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditinggal lebih dahulu mursyidnya. Gimana sih? Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi mursyid itu imam. Makanya dalam Al-Qur'an, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Di satu hari kiamat, kami akan undang untuk dipinta pertanggungjawaban setiap manusia beserta imamnya. Kita lihat beberapa tafsir. Ada tafsir Al-Jami li Ahkamil Quran. Ada kitab Ruhul Ma'ani karangan Imam Al-Alusi. Ada kitab juga Minhajus Sunnah An-Nabawiyah yang dikarang oleh Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah. Menafsirkan ayat itu, yang dimaksud imam adalah pemimpin di satu zamannya. Jadi kita akan dipinta di hari kiamat pertanggungjawaban beserta imam kita yang sejaman ketika di dunia. Nah, kalau nggak punya imam bagaimana nanti? Ya bingung sendiri. Kenapa nggak mencari? Ya, betul. Itu tafsir-tafsir muktabar. Maka mursyid itulah imam bagi murid-muridnya. Sehingga ketika ada mursyid wafat, terus tidak ada yang menggantikan, wajib murid ini untuk mencari mursyid yang lain. Di tempat yang lain. Di komunitas yang lain. Untuk menunjukkan konsekuen dengan kebenaran. Mencari kebenaran. Nah, jadi seorang murid wajib untuk mencari mursyid kembali yang sejaman dengan dirinya setelah wafat mursyidnya.
Nah, mursyid yang sudah meninggal tidak bisa mentarbiyah. Kita berziarah ke makomnya hanya bertabaruk saja, mengambil keberkahannya. Tapi untuk tarbiyah ruhiyah, pembimbing ruhani dalam menjalani agama, butuh mursyid yang sejaman dengan kita, yang hidup bersama dengan kita. Ini jawabannya seperti itu. Ya, ini. Baik, Bapak sudah mempersiapkan siapa yang bertanya terlebih dahulu, silakan. Siapa dulu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Syekh Muhammad Fatur Rahman, Om Bagus, materinya Masya Allah. Saya ingin bertanya, sekarang ini kita banyak melihat rekan-rekan kita, para ulama, para alim ulama, para masyayikh dan sebagainya. Saya hanya bertanya, apakah kita-kita ini, roh kita sudah ada pembimbingnya? Nah, bagaimana caranya untuk tahu apakah seseorang ini rohaninya sudah benar-benar terbimbing oleh mursyidnya? Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah dibimbing atau jangan-jangan roh itu belum lahir, Syekh? Iya. Nah, gimana, Syekh? Ini pertanyaannya dari mantan Pak Kaporin. Nabi bersabda, ruh-ruh itu seperti bala tentara. Jadi ruh itu seperti bala tentara, nginduk. Nah, bagaimana supaya kita ini benar sebagai murid yang punya mursyid, sehingga ruh kita, kolbu kita terpandu dalam rangka suluk perjalanan spiritual menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertama kita harus menyatakan diri ingin menjadi murid, sehingga pada gilirannya kita mendapatkan talqin zikir. Talqin zikir itu pengajaran tentang zikir, sekaligus murid itu berbaiat kepada mursyidnya. Mursyid itu sebagai imam. Hubungannya dengan baiat. Baiat itu adalah sumpah setia. Dalam Mursyid Syekh As-Suhrawardi menjelaskan bahwa baiat itu tahakum, di mana murid ingin dihukumi oleh mursyidnya dalam seluruh aspek kehidupannya, dunia dan akhiratnya. Makanya dulu para sahabat ini, Bapak Ibu sekalian, pemirsa TPRI, pentingnya baiat punya imam tuh gini. Ada sahabat nih, Om Bagus. Sahabat itu ya maklumlah beraneka ragam. Yang latar belakangnya tukang mabok, pendosa besar, tapi pingin masuk surga. Datanglah ke Nabi. Akhirnya sabda Nabi, kau harus berbaiat. Kau harus bersumpah setia untuk meninggalkan larangan Allah. Tapi cukup satu, berbaiatnya gak boleh berdusta. Wah, pergilah setelah dia mengikrarkan diri, berbaiat, bersumpah kepada Rasulullah untuk tidak berdusta. Ketika ada kesempatan untuk mabuk, udah tahu itu haram, tapi kan masih doyan. Nah, boleh saja kita mabuk sekarang, nanti ketemu Nabi ditanya, mabuk lagi apa enggak? Kalau mabuk, malu. Kalau enggak berarti dusta. Sementara enggak boleh dusta. Jadi diselamatkan dengan berbaiatnya itu. Walaupun poinnya cuma satu, tidak boleh berdusta. Ada sahabat yang lain masih doyan dengan zina. Berbaiatlah kepada Rasulullah SAW bahwa Rasul adalah sebagai imam dan poinnya disebutkan untuk menjauhi zina. Satu waktu si sahabat itu pergi, kemudian ketemu seorang wanita penzina. Hampir terjadi perbuatan zina, maka wajah Rasul ada di benaknya. Dia malu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sudah berbaiat, bersumpah setia kepada Nabi untuk meninggalkan perbuatan zina tersebut sampai nggak jadi. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita nggak punya mursyid, nggak punya imam, nggak berbaiat, nggak bersumpah setia, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mau kepada siapa lagi kita bersandar? Nah, itu pentingnya mursyid. Sehingga kalau kita sudah menyatakan diri untuk sami'na wa ata'na,
dengar dan taat dalam menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah, tahta tarbiyatil mursyid, di bawah bimbingan mursyid, lebih aman, lebih terjaga. Kenapa? Ada bai'at. Dan dirinya sudah diikatkan oleh Allah. Qalbu mursyid dengan muridnya disatukan oleh Allah. Itulah makna ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as shadiqin. Hei orang-orang yang beriman, bersamalah kalian dengan orang-orang yang shadiq. Siapa orang-orang shadiq? Para ulama, para mursyid. Bersama baik hissiyah secara fisik atau ma'nawiyah, qalbu dengan qalbu bersama mursyidnya. Itulah perjalanan hidup kita akan lebih terjaga, akan lebih terpelihara dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Pertanyaan kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman yang bersih hati, Amin. yang baik hati. Amin. Kami bertanya, bagaimana cerita asal-usul jadi mursyid? Apakah ada wangsit dari Sang Hyang Widi? Apa bisa diperoleh dengan cara akademis? Mohon dibagikan pengertiannya atau jawabannya secara gamblang kepada kita, biar kita jadi mursyid. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diceritakan tentang mursyidnya. Mungkin beliau tertarik ingin menjadi mursyid. Amin ya Pak ya. Amin insyaallah. Gimana Syekh? Ya, jadi gini. Kalau kita lihat pakai referensi yang lain, ada juga kualifikasi mursyid. Jadi menguasai ilmu zahir dan batin, tauhid, fikih dan tasawuf, juga ma'zunan min syaihihi fil irsad. Jadi mursyid itu bukan keinginannya sendiri. Oh, udah gagal berarti saya. Kedua, mursyid itu tidak dipilih oleh muridnya. Oh. Ayyakuna ma'zunan min syekh. Mursyid itu sebetulnya lanjutan dari kenabian. Jadi nggak ada nabi yang lewat demokrasi, nggak ada. Oh. Nabi yang nggak ada yang keinginannya sendiri, nggak. Tapi biiznillah, dengan izin Allah, dengan SK-nya dari langit. Nah, mursyid itu SK-nya sama dari langit. Seperti apa mekanismenya? Banyak contohnya. Misalnya mursyid sebelumnya, sebelum wafat, maka mendapatkan ilham dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang melanjutkannya si A atau si Fulan. Lalu disampaikanlah bahwa yang melanjutkan mursyid ini adalah si Fulan tersebut. Bisa seperti itu. Nah, pernah ada nih satu kisah sedikit. Ketika Syekh Muhammad ibn Ali As-Sanusi, mursyid Thariqah Sanusiyah Idrisiyah di Libya ketika itu, kemudian beliau mendapatkan ilham bahwa yang melanjutkannya putra laki-laki tertua, namanya Syekh Muhammad Al-Mahdi. Tapi usianya baru 16 tahun. Tapi Pak, 16 tahun, umur 9 udah hafal Quran. Jangan dikira 16 tahun seperti anak kita. 16 tahun tuh sudah mapan, tapi usianya masih muda. Murid-murid yang sudah jadi kibarul ulama, pembesarnya ulama, ada ragu di hatinya. Lihat umur. Akhirnya bagaimana? Syekh Muhammad ibn Ali Sanusi menghilangkan keraguan murid-muridnya yang sudah jadi ulama besar itu. Dia kumpulkan di tengah lapangan, di situ ada pohon kurma yang tinggi. Lalu ia menyatakan, siapa yang berani naik pohon kurma, turunnya terjun langsung ke tanah. Itu lihat di situ manusia yang banyak, gak ada yang berani. Karena gak ada yang berani, ditunggu-tunggu, angkat tanganlah Syekh Muhammad Al-Mahdi yang baru 16 tahun. Dia naik ke pohon yang paling tinggi itu, kemudian dia lompat ke tanah seperti burung yang jatuh gitu. Selamat tanpa ada cedera. Baru di situ melihat kehebatan Syekh Muhammad Al-Mahdi yang baru 16 tahun, maka hilanglah semua keraguan dari dada ulama-ulama yang sepuhnya itu. Kemudian semua berbeat kepada Syekh Muhammad Al-Mahdi. Nah ini, jadi mursyid itu ada kualifikasi khusus ini. Ma'zunan min syekh.
Jadi ridho mursyidnya atas bimbingan ilham dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak dalam sistem demokrasi dipilih, apalagi kita yang nentuin sendiri. Ya. Ini berbahaya loh, saya. Ya. Mungkin ini juga terjadi di Indonesia ya, banyak sekali yang mengaku sebagai mursyid. Apa mungkin yang tadi kualifikasi saya sebutkan tadi itu kita buat semacam regulasi gitu, yang kuat gitu, agar atau dikuatkan dalam jadman, ada namanya organisasi Jamiah Ahlut Thariqah Mu'tabarah Nahdiyah. Nah itu mungkin bisa semacam menjadi legislasi gitu yang kuat itu sih. Ya kan ya, agar jangan sampai terjadi pengakuan mursyid yang tidak jelas sanadnya. Baik, ada yang masih bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Komaruddin. Tadi Syekh menyampaikan di awal bahwa Nabi merupakan waliyan mursyidah, ya. Merupakan penolong dan pembimbing para sahabat dan kemudian tabi'in. Kemudian tadi disampaikan bahwa hati adalah sesuatu yang bolak-balik. Al-qalbu zahratul insan, kalau tidak salah. Hati merupakan lentera daripada manusia. Pertanyaannya adalah, bagaimana seorang murid rohaninya ini istiqomah, ya, tersambung terus-menerus, dibimbing terus-menerus dengan gurunya, dengan mursyidnya. Kadang-kadang kan seseorang kalau sudah nggak ketemu lagi, udah selesai lah maksiatnya lagi. Nah ini bagaimana cara istiqomah untuk selalu dapat bimbingan dari seorang mursyid tadi. Ini insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bisa jadi juga ada ikatan ukudah itu sih terkait ini sih? Silakan. Ya. Jadi kalau murid sudah berbaiat kepada mursyidnya, kemudian ikuti adab suluk. Adab suluk itu etika, suluk itu perjalanan spiritual menuju kepada Allah, karena Allah lah tujuan hidup kita. Nah, ada dalam kitab Adabus Sulukil Murid karangan Al-Habib Abdullah Al-Haddad rahimahullah, beliau menyusun risalah itu untuk memandu para murid di bawah bimbingan mursyidnya. Misalnya, hifdul qalbi, supaya istiqomah ya, mendapatkan bimbingan, jaga hatimu. Nah, tadi jaga hati itu lebih sulit dibandingkan menjaga kulit kita, dibandingkan dengan menjaga fisik kita. Qalbu itu jauh lebih sulit. Perlu kita istiqomah. Menjaga hati dari kotoran-kotoran. Menjaga hati dari noda-noda dosa. Kemudian menjaga hati supaya hati kita selalu tersambung dengan Allah. Yang kedua, hifdul jawarih. Jagalah panca indramu. Kalau mata kita salah yang dilihat, yang diharamkan, yang rusak hati kita. Maka Nabi bersabda, kalau engkau bisa menjaga pandangan dari apa yang diharamkan seperti wanita yang bukan mahramnya, dijaga oleh kita, kalau satu kali pas ketemu itu buat kamu katanya. Tapi kalau dilanjutkan dengan lirikan yang kedua, celaka buatmu. Nah, kalau diteruskan jadi pandangan kedua, ketiga, maka hatimu akan mati. Jadi ujungnya ke dalam qalbu, maka jagalah panca indramu. Lalu yang ketiga, fi'lul ma'murat, jalankanlah perintah-perintah Allah yang wajib dan yang sunnah. Yang keempat, tarkul manhiyat, jauhilah larangan Allah yang haram dan yang makruh. Terakhir, tilawatul azkar wal aurad, istiqomah membaca zikir dan wirid pagi dan petang. Nah ini gambaran dari adab ya, etika perjalanan spiritual di bawah bimbingan mursyid menuju kepada Allah. Nah ketika ini dijalankan, baru istiqomah itu akan diberikan oleh Allah. Maka istiqomah itu khairu min alfi karomah. Kata para ulama, istiqomah dalam ibadah itu lebih hebat daripada 1000 karomah. Daripada bisa terbang, daripada bisa jalan di atas air. Rasional ya. Jadi istiqomah itu mahal sekali. Membuat para malaikat pun selalu datang. Tatana zalu alaihimul malaika. Malaikat itu selalu datang ke dalam kolbunya, dadanya, membisikkan, Allah takhafu, jangan takut dengan dunia. Wala tahjadu, jangan sedih kalau diuji dengan dunia. Wa absyiru bil jannah, bahagia dengan surga. Maka para sahabat itu dipelupuk matanya tuh surga, surga, surga. Tidak ada
waktu yang tersia-siakan kecuali untuk ibadah. Kalau kita menjadwal waktu dengan ibadah, tidak ada kesempatan untuk jatuh kepada dosa dan maksiat. Ini sebetulnya para ulama membuat ini, menyusun ini, supaya kita tertib jadwal dalam menjalani kehidupan ini. Baik. Masih ada? Silakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Said Zulfadli, izin bertanya Syekh. Ya, silakan Pak. Sebagai jamaah yang awam, bagaimana caranya kalau saya ingin menjadi murid dari seorang mursyid? Ya. Mohon penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru keinginan saja sudah mutiara. Masya Allah. Iya. Dalam kitab Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, la yusilu ilaihim, orang tidak akan berjumpa dengan mursyid wali-wali Allah, illa man arada ayusilahu ilaih, kecuali orang itu dikehendaki oleh Allah, dia pasti akan sampai kepada Allah. Jadi baru inginnya saja, itu sudah mutiara. Nah, maka bersihkan kolbu kita, ikhlaskan. Sebab mencari mursyid itu kewajiban. Ulama besar, namanya Syekh Ibrahim Ad-Dasuki. Ditulis perkataannya dalam kitab Syairus Salikin, Tolabus Syekh fit Thoriq wajibun ala kulli muridin walau kana min akabiril ulama. Mencari sosok mursyid dalam perjalanan thariqah menuju kepada Allah, hukumnya wajib walaupun dia sudah jadi pembesar ulama. Tapi belum terjun dalam dunia tasawuf. Wajib hukumnya mencari sosok mursyid itu. Nah, kalau sudah menemukan, maka gigitlah dengan gigi geraham. Nah, Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Tajul Arus pun begitu. Apabila engkau mencari pakaian orang yang pandai di bidang fikih, hukum Islam, wajadta kasirun, kau banyak, di pesantren-pesantren banyak. Apabila engkau mencari seorang tabib, dokter, wajadta kasirun, banyak. Apabila engkau mencari qori'an, orang yang pandai baca kitab, baca buku, wajadta kasir, kau akan banyak mendapatkannya. Tapi idza talabta man yadulluka 'ala Allah, kalau engkau ingin mencari orang yang menunjukkanmu menuju kepada Allah, wa ya'rifu bi uyubi nafsik, sehingga mengetahui aib dan dosa diri kita sendiri, lam tajid ila qalil, kau tidak akan menemukannya kecuali sedikit. Apabila engkau temukan, maka gigitlah dengan kedua tanganmu, peganglah dengan kedua tanganmu. Nah, ini pesan dari Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Tajul Arus. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara, kesimpulan, muhasabah serta doa bersama. Saya ingin ke Om Bagus dulu. Siap. Kesimpulan terkait tema kita kali ini, silakan. Siap. Terima kasih. Jadi saya jadi ingat ketika ingin menyampaikan kesimpulan ini, saya mantan penyiar radio. Ada hal yang lucu di setiap kita membina kader-kader kita. Di suatu kesempatan mereka lagi asik siaran, lalu sore hari kami datang, dia bilang, Mas Bagus, kok aneh hari ini, saya kok siaran, gak ada yang nelpon, gak ada yang apa. Saya langsung tahu tuh, ini pasti melakukan kesalahan yang seperti saya tadi sampaikan. Ternyata benar, dia siaran satu harian, saya ke belakang, dia lupa menyalakan pemancar. Nah, inilah hakikat yang sebentar kita bahas. Jadi, apa gunanya manusia itu ketika dia berbicara, tetapi dia tidak menyalakan, dia punya pemancar. Sehingga ketika kita mendengar ajaran guru kita tadi, itu bisa diambil siratnya dari handphone. Handphone ini sengaja Allah turunkan di era sekarang, karena manusia itu lebih mendewakan sesuatu yang teknologi dibanding Al-Quran. Ya. Padahal itu sebenarnya adalah alat yang bisa membuat seseorang menjadi ulil albab. Dia pikirkan saja handphone itu, dia bisa ketemu hakikat tasawuf di situ. Klik aja ya. Nah, kenapa bisa saya katakan demikian? Begini, apa gunanya handphone ada kalau kita nggak punya baterai? Apa gunanya Anda punya baterai tapi tidak punya pulsa? Apa gunanya Anda punya pulsa tapi anten rusak? Apa gunanya anten bagus, pulsa ada tapi Anda tidak tahu nomornya guru kita? Mutual jadi. Ya kan? Apa gunanya kita tahu nomor beliau kalau beliau tidak mau angkat? Inilah hubungan kita dengan Allah. Tanpa tasawuf, tanpa jalan itu kita tidak bisa memahami bagaimana cara membuat handphone ini punya sinyal yang kencang, dan ketika kita telepon Allah, seketika Allah langsung buka. Nah ini, dari sudut pandang sirat saja, kita sudah bisa melihat unsur-unsur tasawuf itu ada di alam semesta ini. Tapi memang kita butuh mursyid.
Tanpa mursyid kita tidak pernah diajarkan bagaimana handphone kita pakai aja tiap hari. Kita nggak tahu itu ada kekuatan Allah di situ. Ada sinyal, ya, di mana seseorang kalau dia ingat ayat yang berbunyi fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Di situ sudah kelihatan manusia itu butuh yang disebut dengan khusyuk. Khusyuk itu apa? Kita butuh bimbingan mursyid. Bagaimana mungkin Anda bisa tahu khusyuk? Kalau Anda tidak dibimbing, ya, bagaimana kita melakukan tuning, ya, kita tuning frekuensi karena Allah itu berada di sebuah frekuensi yang ketika kita tidak masuk di frekuensi itu, kita tidak bisa bersatu dengan Allah. Nah, ini kita harus mengendarai kendaraannya mursyid kita. Kita dibaiat, kita bergabung, kita ikut, kita manut. Nah, sampai itulah yang membimbing kita ke sana. Kesimpulannya seperti dikurang. Silakan Syekh, kesimpulan. Ya, kalau Nabi menyatakan bahwa ilmu itu ada yang zohir, ada yang batin. Nah, yang zohir itu banyak. Bisa lewat baca, observasi, penelitian, dan yang lainnya. Tapi ada ilmu yang ke dalam kolbu. Kemudian tersambung kolbu kita dengan Allah karena ada transmisi. Ada mursyid yang menyambung sampai kepada Nabi SAW. Maka membuat kolbu kita menjadi hidup. Nah, kolbu yang hidup itulah yang bisa memaknai kehidupan, tersingkap hakikat di balik alam yang zohir ini. Kita tidak akan tertipu dengan casing dunia. Tapi kolbu kitalah yang akan menyingkap dengan cahaya Allah yang masuk ke dalam kolbu lewat transmisi sambungan ruhani dari mursyid sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tersingkaplah hakikat. Nah, inilah sesuatu kenikmatan dalam agama. Kalau belum tersingkap hakikat, ibadah itu malas, ibadah itu berat, capek, beban. Tapi kalau sudah tersingkap hakikat, wajada halawatal iman. Nabi bersabda, temukanlah manisnya iman. Jadi ibadah itu bersyukur anugerah yang Allah berikan terbaik bagi hamba-hambanya dalam kehidupan dunia ini. Baik, terima kasih Syekh atas ilmu kita hari ini. Om Bagus, terima kasih banyak telah hadir di pagi hari ini. Ustadz Deden, Ustadz Safruddin, terima kasih. Dan juga bapak-bapak dari Majelis Taklim Masjid Al-Ittihad Bukit Permai Cibubur Jaktim. Terima kasih Pak telah hadir di pagi hari ini. Dan tentu juga pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa tonton terus Serambi Islami, kajian tasawuf yang setiap hari Kamis jam 4.30 hanya di TPRI Media Pemersatu Bangsa. Wallahu yufiquna fima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa TPRI yang berada di rumah, jamaah sekalian yang hadir studio, mari sebelum mengangkatkan kedua tangan kita untuk berdoa kepada Allah, pejamkan kedua matanya. Khudu wa tazallu, rendahkan dan hinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sejenak beberapa menit ke depan mari kita muhasabah, waktu terus berjalan tanpa henti, semakin mendekat dengan ajal kematian kita. Bukan menjauh, semakin mendekat, karena sebelum kita lahir ke dunia dalam kandungan ibu telah ditetapkan 4 hal, salah satunya ajal kematian kita. Waktu tidak pernah mundur, tapi terus berjalan. Pertanyaan besar kita, apa saja yang sudah kita lakukan waktu yang panjang ini? Ada yang 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, dan selanjutnya. Maka oleh sebab itu, dan apa yang akan kita bawa pulang kepada Allah? Kalau kita nanti sudah terkujur, tubuh kita, terpejam mata kita selama-lamanya, dimasukkan ke lubang lahat yang sempit, apa yang kita bawa pulang kepada Allah? Bukan harta, bukan jabatan, bukan fasilitas, tapi hati dan amal. Itulah maksud dari yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kematian itu tidak ada manfaatnya harta, tidak ada manfaatnya anak-anak, kecuali orang yang pulang menghadap kepada Allah membawa hati yang bersih, bening, bersih, suci, sebagaimana kalbu itu ditiupkan ke dalam jasad kita pada masa awal. Baik, jamaah sekalian, mari angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah, munajat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'alna hadina mahdiyin ghairad dhalina wala mudillin barun rahimun jawadun karim. Allahumma ftah alaina futuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami.
yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dosa yang terang-terangan kami lakukan maupun dosa-dosa yang kami sembunyikan dari tatapan manusia, padahal Engkau terus menatap kepada kami. Ya Rabb, ampunkan semua kezoliman yang diperbuat oleh panca indera kami. Mata kami melihat apa yang Kau haramkan. Mulut kami dengan gibah, fitnah, sumpah serapah, melukai perasaan orang lain. Ya Rabb, ampunkan dosa kedua orang tua kami. Ibu yang telah banyak jasanya, mengandung 9 bulan, melahirkan, menyusui, merawat. Ayah yang telah menafkahi, banting tulang pelas keringat. Dan ada di antara mereka yang tidak bisa ditatap lagi wajahnya. Ya Rabb, dulu di masa hidupnya kami belum banyak berbuat baik kepada mereka. Betapa nyesalnya. Justru kami sering membebani perasaan mereka di masa hidupnya. Ya Rabb, ampunkan kedua dosa orang tua kami. Ya Rabb, jadikan alam kuburnya raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Ya Rabb, bersihkan hati kami dari seluruh penyakit-penyakit hati kami. Ujub, bangga diri, takabur, sombong, riya ketika beramal. Ya Rabb, hidupkan hati kami bisa zikir selama-lamanya. Kapanpun dan dimanapun kami berada. Ya Rabb, kematian adalah kepastian. Besok atau lusa Engkau akan jemput kami. Ibarat waktu sudah mendekati waktu maghrib. Bekali kami dengan taat yang ikhlas atas nama-Mu. Di saat ajal kematian tiba besok atau sore nanti, maka jadikan kematian kami kematian husnul khotimah. Ya Allah. Ya Rabb, jauhkan kematian kami dari kematian su'ul khotimah. Ya Ghaniyu agnina bifadlika amman siwak. Wahai Dat yang maha kaya, limpahkan rizki yang berkah yang luas untuk menjadi sarana dan sahabat ibadah kami. Jauhkan rizki yang haram yang jadi malapetaka bagi kami dan keluarga kami di dunia dan di akhirat nanti. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, jadikan keluarga kami Engkau sinari dengan cahaya hidayah-Mu. Jadikan anak cucu kami generasi yang berilmu dan bertakwa. Di saat kami sudah ada di alam barzah nanti, ada mereka yang mendoakan kebaikan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabb, berikan kebaikan dunia mumpung kami masih di dunia. Amin, ya Allah. Berkahkan hidup kami. Amin. Berkahkan umur kami. Berkahkan rizki dan keluarga kami. Amin, ya Allah. Wa fil akhirati hasanah. Satu saat kami akan masuki akhirat. Kumpulkan kami di alam kubur beserta guru kami tercinta. Amin, ya Allah. Bangkitkan kami dari kubur menuju mahsyar tepat di bawah bendera Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari pengadilan mulut kami akan dikunci, tangan berbicara, kaki memberikan kesaksian. Engkau singkap semua aib dan kesalahan kami. Tidak ada dusta dan rekayasa. Jatuhkan vonis kami menjadi penghuni surga Firdaus beserta Nabi kami tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutup rapat-rapat pintu neraka bagi kami dan keluarga kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Islami